mayoritas batu bara kita kan datangnya dari Kalimantan, tapi daerah paling terlantar soal listrik ya Kalimantan kan gitu. Itu kelihatan gitu. Wah, bayangkan Pak, Kalimantan Utara dapil saya itu hanya 481 desa. Sampai hari ini masih ada 169 desa belum dilistriki. Wah, ini Pak Ciloko Pak, 169 desa mah berapa tahun kami bisa listrik Pak? Yang pertama saya jadi teringat apa yang disampaikan oleh Pak Menteri kita tadi, Pak Marwan. Dulu ketika Pak Jokowi menang, kita membuat berbagai desain kebijakan. Salah satu yang kita usulkan itu adalah desentralisasi PLN. Dalam bayangan kita itu desentralisasi itu artinya benar-benar dia seperti holding, Pak. Jadi PLN pusat itu sebagai holding, region itu sebagai subholding. Sehingga di pusat itu bisa fokus pada hal makro, pembiayaan, dan segala macam. Tetapi di bawah memang pekerjaan itu didesentralisasikan, sehingga bebannya juga bisa dibagi. Tapi yang terjadi kan kemudian hanya desentralisasi wewenang dengan adanya nomenklatur direktur wilayah dan sebagainya. Saya nggak tahu apakah itu masih bisa dipertimbangkan ke depan supaya lebih ekspansif, Pak. Karena ini kan semua bebannya ditaruh di pusat yang harusnya bisa didistribute gitu ya. Karena kalau begini terus sampai kapanpun daerah pinggiran, karena dalam bayangan saya di luar Jawa itu daerah pinggiran Pak, itu akan sulit karena memang populasinya sedikit, sementara dalam hal kelistrikan itu pasti populasi yang menjadi perhitungan. Nah itu tidak akan pernah PLN menjadi alat distribusi keadilan, kan itu ambil contoh aja. Mayoritas batu bara kita kan datangnya dari Kalimantan, tapi daerah paling terlantar soal listrik ya Kalimantan kan gitu. Itu kelihatan gitu. Nah, itu satu hal mungkin untuk sekedar mengingatkan bapak-bapak di PLN bagaimana dengan skenario yang dulu pernah kita perbincangkan zaman awal-awal Pak Jokowi duduk sebagai presiden. Yang kedua, saya ingin mempertanyakan soal Jawa Barat. Ini demand-nya kayak apa sih Pak? Apakah karena di sini kan nggak kelihatan dari presentasi saya tidak melihat karena kan dari tahun 2017 saja kalau saya nggak salah demand itu menurun kalau di swasta ya di Jawa Barat, Jawa Tengah gitu. Ini bagaimana Pak? Apakah trennya masih seperti itu? Dan kalau tidak bagus sekali, tapi kalau ya kira-kira ini bayangannya rebound gimana? Karena tentu membangun kelistrikan juga tidak terlepas dari proyeksi pertumbuhan ekonomi kita kan, seperti itu harusnya. Nah, yang kedua terkait dengan itu, saya ingin bertanya juga, apakah ada tren baru? Karena saya tahu misalnya Cikarang itu kan dia independen Pak ya listriknya, benar nggak Pak? Sebagian. Oh sebagiannya. Apakah ini kira-kira menjadi tren juga daerah industri lainnya, kawasan industri atau tidak gitu ya? Karena kalau iya, wah ini repot juga karena kan revenue PLN itu paling banyak dari industri itu bukan dari rumah tangga. Lalu yang persoalan kedua, saya melihat bahwa kan sama seperti industri fosil lainnya, mau tidak mau PLN harus merencanakan ke depan soal bauran energi. Tadi sudah disinggung oleh teman-teman. Ini seperti apa sih? Apakah ada semacam roadmap atau blueprint kebijakan bagaimana PLN menghadapi perubahan teknologi di masa depan gitu ya, dan apa yang sudah dilakukan di situ. Karena misalnya saya Pak pakai PLTS Pak di rumah 8.800 kV dan itu aja bukan KWP ya, dan itu saya memangkas rata-rata itu 50% sampai 60% dari ini saya itu on grid ya. Nah saya membayangkan bahwa ke depan orang akan mulai tertarik dengan yang namanya solar cell. Dan teknologi baterai makin hari makin canggih gitu Pak. Sekarang bisa ditenteng, nggak perlu pakai mesin genset yang berisik dan pakai solar. Cukup kita pakai solar cell, 4 jam kita cukup tuh. Bisa sampai 1.000, 2.000, 3.000 bisa sekarang. Dan kecil hanya seperti loudspeaker, bisa ditenteng ke sana kemari. Ini bagaimana PLN menghadapi ini?
Apakah sudah dipikirkan satu skenario untuk PLN mampu melewati nanti perubahan-perubahan zaman gitu? Seperti apa, Pak? Nah, saya berterima kasih karena melihat tadi presentasi 100% desa Jawa Barat sudah dilistriki. Bahkan 99% desa dusun sudah dilistriki. Wah, bayangkan Pak, Kalimantan Utara dapil saya itu hanya 481 desa. Sampai hari ini masih ada 169 desa belum dilistriki. Ya, yang kita sebut tadi di luar 169 yang dikatakan desa dilistriki itu bermacam-macam, Pak. Ada yang hanya 6 jam, ada yang 12 jam, sebagian 24 jam. Nah, ini kan satu kesenjangan gap yang luar biasa di kita. Ya, ini saya mohon sangat perhatiannya, Pak. Kemarin saya singgung ketika RDP bahwa untuk tahun depan itu kemungkinan hanya 7-8 desa. Kalau tahun ini ada 46 desa, tahun depan hanya 7-8 desa. Nah, dulu kita ngobrol-ngobrol nih sama Pak Wiluyo, anggaran kita untuk Kalimantan kita akan naikkan, tapi kalau saya lihat kan pagunya 100 miliar, Pak, dan itu bagi dengan Kalimantan Timur. Wah, ini Pak Ciloko, Pak, 169 desa mah berapa tahun kami bisa listrik, Pak? 10 tahun, Pak, kita nggak di DPR lagi, Pak. Ini kan tolonglah perhatiannya, kemarin saya sampaikan bahwa banyak tempat sebenarnya bisa dihemat biaya itu kos itu dengan pembangkit sendiri yang menaungi mungkin 6 desa, 7 desa daripada tarik jaringan. Nah, saya kasih contoh misalnya ini ada pembangunan PLBN di daerah Labang. Itu kita sudah meminta kontraktor yang sedang bangun di sana untuk melakukan pematangan lahan supaya bisa untuk bangun bikin genset di sana, Pak. Mohon dukungannya. Mungkin Pak Wiluyo nggak pegang lagi, tapi mungkin bisa bantu kita, Pak. Sampaikan ke Pak Iqbal. Kebetulan Pak Iqbal nggak ada di sini, supaya itu nanti tolonglah masuk dalam perencanaan kita untuk tahun depan. Lahannya sudah kita siapkan di sana, juga daerah Sedayun Taka dan bahkan daerah transmigrasi, Pak. Di sana semua pakai PLTS yang cuma cukup 2-3 lampu, Pak. Nah, ini saya ingin sampaikan juga, Pak. Kalau SDM punya program lampu surya itu, Pak, saya kira lebih bagus anggarannya dikasih ke PLN. Karena apa? Orang pakai PLTS itu cuma bisa lampu, Pak. Tapi anak-anak nggak bisa pakai komputer, nggak bisa punya kulkas untuk nyimpan makanan misalnya seperti itu. Dan itu setelah 4 bulan, 5 bulan mati itu barang, Pak. Dan biasanya hancur begitu aja, nggak ada yang ini karena mereka juga nggak tahu perbaiki kemana, spare partnya di mana. Itu kan biasanya pengadaan dari Jakarta, Pak. Gak mungkin dicari di Kalimantan Utara atau di Kalimantan Timur, gak ketemu untuk barang untuk spare partnya. Jadi saya titip itu, Pak, mohon anggaran untuk Kalimantan Utara bisa ditambah, Pak. Kenapa? Karena ibu kota negara kan harapan kita akan segera pindah ke sana, sementara Kalimantan Utara itu adalah daerah buffer zone dari ibu kota. Jadi perlu mereka juga diperhatikan supaya daerah perbatasan benar-benar menjadi beranda NKRI, Pak, bukan halaman belakang. Yang juga pertanyaan saya yang keempat, ini soal di Kaltara, Pak, itu kan 2 pulau besar itu, Tarakan dan Nunukan itu pakai PLTG, Pak. Apakah tidak dimungkinkan juga memakai tadi yang floating solar tadi, Pak, untuk memperbesar ketersediaan listrik, karena selama ini kan untuk industri kurang, Pak. Kalau kita bisa dorong, itu mungkin bisa membantu karena kan dia memang pulau dan banyak tempat yang bisa ditempatkan solar cell, termasuk embung-embung, Pak. Itu bisa saya kira. Dan yang terakhir ini, Pak, saya tadi lihat di sini ada program elektrifikasi gratis. Kita dapat jatah kan, Pak, Kalimantan Utara, Pak? Kalau iya akan sangat membantu. Mohon diinformasikan kepada kami jika ada program itu supaya kabar ini kami sampaikan kepada masyarakat kita di sana. Dan yang terakhir saya terima kasih banyak, Pak, teman-teman PLN di Kalimantan Utara itu sangat komunikatif, sangat kooperatif, dan kita senang bisa bekerja sama dengan teman-teman di lapangan dan kami tahu mereka bekerja dengan sangat luar biasa. Terima kasih pimpinan.